Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naura Fadila dengan NIM 23482011134 dari kelas 4C akan mempresentasikan teknologi bahan alam mengenai pemilihan dan penyiapan bahan alam serta ekstraksi bahan alam. Tujuan dilaksanakannya pemilihan bahan alam adalah untuk memastikan kualitas, keamanan, dan manfaat optimal dari bahan yang digunakan dalam berbagai proses seperti pembuatan obat tradisional, kosmetik, atau produk lainnya. Pemilihan bahan baku yang tepat seperti jenis, umur, dan waktu panen akan menghasilkan simplisia yang aman dan efektif dan tahan lama. Kemudian kriteria penilaian bahan alam yang baik diantaranya warna yang cerah, aroma yang segar, tekstur yang sesuai, kadar air yang tidak terlalu tinggi, mengandung zat gizi dan senyawa aktif yang baik untuk kesehatan serta aman dari cemaran seperti pestisida, logam berat, dan bakteri berbahaya. Kandungan zat aktif dan gizi dalam tanaman bisa berbeda tergantung musim panen dan lokasi tumbuhnya, jumlah cahaya matahari yang diterima tanaman, serta cara petani memanen dan menyimpan bahan setelah dipanen. Penyiapan bahan alam. Setelah pemilihan ada beberapa tahap berikutnya lagi, yaitu sortasi basah, mana proses pemilahan hasil panen ketika tanaman masih segar dengan tujuan memisahkan bagian tanaman yang akan digunakan dari kotoran, bahan asing, dan bagian tanaman yang tidak diinginkan atau rusak. Kemudian proses pencucian, di mana untuk menghilangkan kotoran tanah atau benda asing lain yang melekat pada bahan baku. Pencucian dilakukan dengan air yang mengalir dan tidak boleh terlalu lama. Kemudian perajangan dilakukan dengan memotong menjadi bagian kecil untuk mempermudah pengeringan dan pengepakan. Kemudian pengeringan bisa dilakukan dengan berbagai metode seperti dijemur di bawah sinar matahari, dikeringkan dengan angin, menggunakan oven, microwave, atau teknik freeze drying. Setelah kering, bahan disimpan di tempat tertutup. Kemudian sortasi kering. Setelah pengeringan, bahan baku diurutkan kembali untuk memastikan tidak ada bahan asing atau bagian yang tidak diinginkan. Kemudian pemeriksaan mutu. Pemeriksaan mutu dilakukan untuk memastikan kualitas bahan tetap terjaga. Analisis yang biasa digunakan yaitu uji kadar air, kadar abu, kandungan serat, serta uji fisik, kimia, biologis, dan mikrobiologi. Kemudian pengemasan. Pengemasan menggunakan wadah yang aman, yang tertutup, yang kedap udara. Tujuannya untuk melindungi simplisia dari kerusakan, kontaminasi, dan perubahan kualitas selama proses pengangkutan dan distribusi. Dan terakhir itu penyimpanan. Bahan yang sudah dikemas disimpan di tempat yang terlindung dari cahaya matahari langsung atau disimpan pada suhu kamar. Untuk simplisia yang sensitif terhadap cahaya, gunakan wadah yang melindungi dari cahaya seperti botol gelap atau wadah aluminium foil. Nah, ekstraksi bahan alam. Apa sih itu ekstraksi? Ekstraksi adalah proses untuk mengambil senyawa aktif dari bahan alam seperti tumbuhan atau hewan dengan menggunakan pelarut tertentu. Proses ini sering digunakan di bidang makanan, obat-obatan, dan kosmetik. Jenis-jenis ekstraksi itu ada 3, yaitu ekstraksi pada cair, di mana senyawa diambil dari bahan padat menggunakan pelarut cair. Kemudian ekstraksi cair-cair, 2 cairan yang tidak bisa bercampur digunakan untuk memisahkan senyawa. Kemudian ada ekstraksi modern menggunakan teknologi seperti gelombang ultrasonik, microwave, atau tekanan tinggi. Nah, prinsip kerja ekstraksi. Pelarut merusak dinding sel bahan alam agar senyawa bisa keluar. Kemudian senyawa aktif larut ke dalam pelarut. Setelah itu campuran pelarut dan senyawa dipisahkan dari bahan aslinya. Nah, metode ekstraksi yang mau digunakan yaitu ada beberapa macam. Yang pertama maserasi atau perendaman, di mana bahan direndam dalam pelarut di suhu ruangan. Waktu ekstraksi cukup lama, metode sederhana dan banyak dipakai, dan itu ada perkolasi. Pelarut mengalir terus-menerus melalui bahan alam ada khusus, lebih cocok untuk bahan yang sudah kering, prosesnya berkelanjutan dan efisien. Kemudian ada reflux, bahan dipanaskan bersama pelarut lalu uap pelarut didinginkan agar bisa dipakai lagi, cocok untuk pelarut yang mudah menguap, bisa mempercepat ekstraksi. Dan ada sokletasi, ekstraksi otomatis yang berlangsung terus-menerus, pelarut mendidih, menguap, lalu kembali ke bahan secara berulang. Sangat cocok untuk bahan keringan ekstraksi maksimal. Nah, ada metode ekstraksi modern. Ada juga beberapa macam. Ultrasonik menggunakan gelombang suara untuk mempercepat ekstraksi, efektif pada suhu rendah dan hemat pelarut. Kemudian microwave menggunakan panas dari gelombang microwave, cepat, efisien, dan mengurangi kerusakan senyawa aktif. Kemudian supercritical fluid menggunakan karbon dioksida bertekanan tinggi sebagai pelarut, sangat efektif dan ramah lingkungan tapi butuh alat khusus. Pemilihan pelarut mempertimbangkan beberapa hal, yaitu keamanan penggunaan, titik didih, dan harga pelarut. Contoh pelarut, air, etanol, metanol, dan etil asetat. Kemudian ekstraksi lanjutan dan evaporasi, itu pemekatan dan pemurnian. Setelah diekstrak, senyawa aktif bisa dipisahkan lagi agar lebih murni. Proses ini harus dilakukan hati-hati supaya senyawa tidak rusak, terutama dari panas atau waktu yang terlalu lama. Kemudian evaporasi atau penguapan pelarut. Tahap ini untuk menghilangkan pelarut dari ekstrak. Hasil akhirnya berupa cairan kental atau ekstrak kering. Alat yang bisa digunakan adalah rotary evaporator atau evaporator vakum. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.